Berdasarkan prediksi dan informasi dari BMKG, periode bulan April sampai dengan Juni di Indonesia akan memasuki musim kemarau sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan, mengundang para stakeholder, instansi terkait dan pimpinan perusahaan perkebunan membahas lahan yang harus dilaksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan sosialisasi, Forkominda, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan instansi terkait serta pimpinan perusahaan melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama perangi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah dilaksanakannya sosialisasi dan pengarahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para stakeholder dan instansi terkait kembali ke satuan tugas dan segera menindaklanjutinya di wilayah masing-masing. Guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tim terpadu, BPBD, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan 3 pilar tingkat desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa melaksanakan sosialisasi dan binluh kepada masyarakat di Desa Ambungan, Pelaihari. Di tempat yang berbeda, salah satu dari perusahaan perkebunan yaitu PTPN 13 Pelaihari juga melakukan sosialisasi dan himbauan serta melakukan penggelaran peralatan di depan masyarakat pemilik lahan plasma untuk selalu siap bila terjadi kebakaran di lahan mereka. Kemudian 3 pilar desa antara lain Babin Kamtibmas, Babinsa, Kepala Desa dan Masyarakat Peduli Api melaksanakan patroli ke lokasi titik-titik yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Saat di perjalanan, mereka berhenti dan memberikan himbauan serta membagikan brosur himbauan tentang larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi rawan kebakaran. Setelah pembagian brosur himbauan kepada masyarakat, 3 pilar Babin Kamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, dan Masyarakat Peduli Api melanjutkan kembali giat patrolinya dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke lokasi yang lainnya. Pada hari Senin, di cuaca yang sangat cerah dan terik matahari pagi, ada 2 orang, yaitu Paman Ius dan Amang Dodi, akan pergi memancing ke sungai sambil berjalan kaki dan merokok. Di tengah perjalanan, kedua orang tersebut bertemu dengan 2 orang acil-acil yang akan pergi ke pasar.
Lalu kemudian kedua pemancing pergi menuju ke tepian sungai kecil sekitar Gunung Kayangan dan kedua Acil pun pergi menuju ke pasar. Saat sedang asyik memancing, tanpa sengaja rokok dari Amang Dodi tersebut jatuh ke ladang sekitar lokasi tempat mereka memancing. Mereka berupaya memadamkan api tapi tidak berhasil dan kemudian mereka berdua pergi meninggalkan lokasi. Saat bersamaan, Acil yang baru kembali dari pasar melihat kepulan asap dan kemudian ibu tersebut berlari menuju posko Aju Desa Ambungan dan melaporkan kepada petugas posko Aju. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, petugas Aju segera menghubungi Babin Kamtibmas Desa Ambungan, Bribka Tohari, bahwa terjadi kebakaran di sekitar Gunung Kayangan. Kemudian petugas Aju sambil membunyikan kentongan bergegas pergi mencari bantuan kepada masyarakat untuk pemadaman api. Dalam waktu yang tidak lama, Babin Kamtibmas, Babinsa, Kepala Desa dan masyarakat datang di lokasi kebakaran dan langsung upaya memadamkan api dengan peralatan pemadaman api ringan berupa alat solo, ember isi air, gayung, karung basah, dan cangkul. Dengan kesigapan dari masyarakat peduli api dan dibantu oleh 3 pilar yaitu Babin Kamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa dengan menggunakan alat pemadam seadanya sehingga dalam waktu sekitar 15 menit api berhasil dipadamkan. Setelah api dapat dipadamkan, Babin Kamtibmas mengajak masyarakat untuk membuat sekat bakar untuk mengantisipasi bila ada sisa-sisa kebakaran yang sewaktu-waktu muncul tidak akan merambat ke lokasi titik yang lain. Setelah api berhasil dilakukan pemadaman, Babin Kamtibmas, Babinsa dan masyarakat peduli api kembali ke tempat masing-masing. Memasuki musim kemarau bulan April, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, di tempat yang berbeda, di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 Desa Sungai Jelai, suami dan istri Bapak Taufik Kurahman dan Ibu Sari akan membersihkan lahan sisa panen jagung dan akan ditanami kembali dengan bibit jagung yang baru. Kemudian tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membersihkan sisa panen tersebut dengan cara membakar. Akan tetapi dikarenakan angin yang berhembus cukup kencang saat Bapak Taufik dan Ibu Sari akan memadamkan api tersebut tidak bisa, sehingga api menjalar ke lahan orang lain di sekitar area lahan jagung tersebut. Saat bersamaan, Kapolsek Tambang Ulang, Ibda Supianur, Kanit Sabara, Kanit Binmas dan Babinsa saat sedang melaksanakan patroli, melihat ada kepulan asap dan saat itu juga langsung menuju ke lokasi kebakaran. Saat tiba di lokasi kebakaran, Kapolsek Tambang Ulang langsung berupaya melakukan pemadaman seadanya dan langsung memerintahkan Kanit Sabara untuk meminta dan mencari bantuan dari masyarakat untuk memadamkan api. Saat di lokasi kebakaran, Kapolsek Tambang Ulang langsung melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke Kabak Ops Kompol Yusriandi Y, SIK untuk meminta bantuan tim Karhutla Kabupaten ke lokasi kebakaran. Setelah mendapatkan laporan dari Kapolsek Tambang Ulang, Kabak Ops langsung menghubungi Kepala Tim Karhutla yaitu Kepala BPBD Bapak Muhammad Nur untuk menggerakkan tim Karhutla Kabupaten ke lokasi kebakaran. Tidak lama kemudian Kanit Sabara bersama masyarakat peduli api datang ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Tidak lama setelah itu, tim Karhutla Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin Kepala BPBD Kabupaten Tanah Laut Bapak Muhammad Nur tiba di lokasi kebakaran dan langsung berupaya untuk melakukan pemadaman api.
dalam waktu sekitar 30 menit. Berkat kerjasama yang baik antara masyarakat peduli api dengan tim Karhutla Kabupaten Tanah Laut sehingga api dapat dipadamkan. Dan setelah dipastikan api sudah padam dan titik api sudah tidak ada, tim Karhutla kemudian melakukan pengecekan kembali di lokasi untuk memastikan api benar-benar sudah tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya, tim Karhutla bersama masyarakat peduli api membuat parit sekat bakar untuk mengantisipasi bila masih ada sisa kebakaran sehingga api tidak merambat ke lokasi lainnya. Setelah membuat parit sekat bakar, selanjutnya tim pemadaman api dari Kabupaten Tanah Laut bersama masyarakat peduli api persiapan melaksanakan apel konsolidasi dan persiapan kembali ke posko dan tempat masing-masing. Menindaklanjuti adanya kebakaran tersebut, Kapolres Tanah Laut AKBP Rizal Irawan SIK memerintahkan Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam untuk menyelidiki sebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Tidak lama kemudian, unit Tipiter Satreskrim dipimpin Ibda Syarwani dan unit Kamnek Sat Intelkam Polres Tanah Laut tiba di lokasi kejadian. Kanit Tipiter langsung memberikan APP kepada anggota tentang cara bertindak di lapangan dan setelah itu tim langsung bergerak melakukan olah TKP, pemasangan garis polisi, pengumpulan barang bukti, dan interogasi saksi-saksi di lokasi kejadian. Saat melakukan olah TKP di lokasi kejadian, tim menemukan beberapa barang bukti antara lain 1 buah jerigen yang masih tersisa minyak tanah dan 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar oleh pelaku. Setelah melakukan penyelidikan di lapangan, unit Tipiter Satreskrim dan unit Kamnek Sat Intelkam dengan beberapa barang bukti yang ditemukan di lapangan, tim persiapan kembali ke Polres Tanah Laut untuk melakukan gelar perkara. Setelah melakukan gelar perkara, berdasarkan lidik interogasi dan pemeriksaan saksi serta alat bukti sumber asal api yang ada, diduga berasal dari pemilik lahan jagung, yaitu Bapak Taufikur Rahman dan Ibu Sari. Kemudian unit Tipiter Polres Tanah Laut langsung mendatangi rumah Bapak Taufikur Rahman dan Ibu Sari dan selanjutnya membawa keduanya ke Polres Tanah Laut guna penyidikan lebih lanjut. Pada bulan April, kondisi cuaca semakin panas dan sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Di dekat perkebunan sawit milik plasma masyarakat sekitar lahan HGU milik salah satu perusahaan yaitu PT PN 13 Pelaihari yang sudah lama tidak dirawat sehingga semak belukar dan tanamannya mengering dan mengakibatkan lahan tersebut terbakar. Saat bersamaan Kapolsek Pelaihari AKP Bayu Putro dan Babin Kamtibmas sedang melaksanakan patroli, melihat kepulan asap yang berasal dari PT PN 13 Pelaihari dan kemudian Kapolsek beserta Babin Kamtibmas langsung menuju posko aju perusahaan untuk memberikan informasi tentang kebakaran yang ada.
dan melaporkan kepada manajer perusahaan yang menurunkan tim damkar perusahaan dan karyawan perusahaan guna melakukan pemadaman api. Setelah itu, Kapolsek langsung memerintahkan Babin Kamtibmas mencari bantuan masyarakat sekitar perusahaan untuk pemadaman api. Saat itu juga petugas Posko Aju langsung melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada manajer perusahaan Bapak Andi. Atas perintah dari manajer perusahaan, tidak lama kemudian tim pemadam kebakaran, perusahaan dan karyawan tiba di lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman api. Tidak lama kemudian, Kapolsek Kanit Sabara, Babinsa, Babin Kamtibmas bersama masyarakat tiba di lokasi kebakaran untuk membantu pemadaman api. Dikarenakan sarana prasarana dan unit damkar yang dimiliki perusahaan belum memadai serta sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran, Kapolsek segera melaporkan kepada Kabak Ops minta backup tim Karhutla Kabupaten ke lokasi perusahaan. Setelah mendapatkan laporan dari Kapolsek, saat itu juga Kabak Ops segera menghubungi tim Karhutla Kabupaten Tanah Laut. Setelah mendapatkan laporan sekitar 30 menit, tim Karhutla Kabupaten tiba di lokasi kebakaran langsung berupaya melakukan pemadaman api. Dikarenakan sarana damkar yang terbatas, ditambah angin berhembus kencang, sehingga api meluas ke lokasi lainnya, Kepala Tim Karhutla, Bapak Muhammad Nur, langsung menghubungi Dandim 1009 Playhari, Letkol Hastores Patio, selaku dan Satgas Karhutla Kabupaten Tanah Laut untuk minta backup tim Karhutla Provinsi dan Rayon Wilayah Tanah Laut. Selanjutnya, Dandim 1009 Playhari langsung melapor kepada Danrem 101 Antasari, Kolonel Yanuar Adil, untuk minta backup tim pemadam api provinsi dan rayon wilayah Tanah Laut ke lokasi. Dan tidak lama kemudian, Dandim 1009 Playhari, Bupati Tanah Laut dan Kapolres Tanah Laut tiba di lokasi kebakaran, memonitor upaya pemadaman dan turut serta membantu pemadaman sambil menunggu tim dari provinsi tiba di lokasi. Setelah mendapatkan laporan, Danrem selaku dan Satgas Karhutla Provinsi memperlakukan siaga darurat dan langsung memerintahkan tim Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan dan rayonisasi wilayah Tanah Laut segera backup pemadaman di lokasi. Dan sekitar 1 jam tim Karhutla Provinsi dan Rayon Tanah Laut tiba di lokasi kebakaran dan langsung melakukan upaya melakukan pemadaman di lokasi. Pada saat tim sedang memadamkan api, tiba-tiba jatuh korban dari masyarakat yang kehabisan oksigen sehingga membutuhkan bantuan medis, dan saat itu juga tim segera menghubungi unit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk ke lokasi kebakaran. Berkat koordinasi dan respons yang baik, unit mobile Dinas Kesehatan bisa segera tiba di lokasi dan langsung memberikan bantuan pertolongan kepada korban yang ada dan langsung membawa ke posko kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Setelah hampir 2 jam dilakukan upaya pemadaman, akhirnya api di lokasi berhasil dipadamkan oleh tim Karhutla Provinsi, Kabupaten, dan rayonisasi Tanah Laut. Untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak ada titik api, tim Karhutla melakukan pemeriksaan kembali di berbagai lokasi. Kemudian melakukan koordinasi dengan perusahaan untuk membuat parit, sekat bakar menggunakan eskavator, mengantisipasi bila ada sisa api yang muncul kembali, sehingga api tidak merembet ke lokasi yang lain. Setelah semua titik api berhasil dipadamkan, selanjutnya tim Karhutla Provinsi, Kabupaten dan rayonisasi Tanah Laut persiapan melaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin Dandim 1009 Playhari, Letkol Hastores Patio, selaku dan Satgas Karhutla tingkat Kabupaten Tanah Laut. Menindaklanjuti terjadinya kebakaran yang sangat besar dalam perusahaan, Kapolda Kalimantan Selatan memerintahkan Kapolres Tanah Laut untuk menyelidiki sebab akibat terjadinya kebakaran di lahan tersebut, dan kemudian Kapolres Tanah Laut memerintahkan Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan di lapangan.
Setelah mendapatkan perintah dari Kapolres Tanah Laut, Kasat Reskrim Polres Tanah Laut, AKP Ade Paparihi, SIK, dan tim unit Tipiter Polres Tanah Laut langsung bergerak menuju ke lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi kebakaran, Kasat Reskrim langsung memberikan APP tentang cara bertindak di lapangan. Setelah dilakukan APP, tim langsung melakukan olah TKP di lapangan dengan memasang garis polisi di lokasi kebakaran serta melakukan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Setelah melakukan penyelidikan di TKP kebakaran, tim unit Tipiter Satreskrim mendapatkan beberapa bukti permulaan yang cukup sebab akibat terjadinya kebakaran dan selanjutnya tim bersiap kembali ke Polres Tanah Laut untuk melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, berdasarkan penyelidikan di lapangan, dapat diduga pihak perusahaan melakukan pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi karena saat mengetahui ada api tidak merespon cepat untuk pemadaman. Di samping itu juga, pihak perusahaan tidak melengkapi alat pemadaman kebakaran sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Atas perintah Kasat Reskrim, kemudian unit Tipiter langsung menuju perusahaan PTPN 13 Pelaihari dan mendatangi manajer perusahaan dan selanjutnya membawa manajer ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah terjadinya banyak kebakaran di Kabupaten Tanah Laut, mengakibatkan kondisi udara menjadi pekat akibat adanya asap dari kebakaran yang terjadi, banyak dari masyarakat khususnya anak-anak terkena penyakit inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut membuat posko pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena ISPA di Kecamatan Pelaihari. Polda Kalimantan Selatan, khususnya Polres Tala, melaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang di lokasi yang sesungguhnya yang dimungkinkan terjadinya kebakaran. Ini adalah mengimplementasikan perintah Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bagaimana kita Polda semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan. Oleh karena itu tidak menjadi hal yang sektoral, maka pelaksanaan bergabung dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan penanggulangan kebakaran. Harapannya adalah kepada para pelaksana yang di lapangan, semua stakeholder tahu siapa berbuat apa. Yang kedua, berkaitan dengan tanggung jawab, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Itu sampai dengan mulai dari preventif, sampai dengan penegakan hukum, bahkan sampai kuratif. Bagaimana pasca kebakaran hutan dan lahan, perannya Dinas Kesehatan, perannya Bidokes Polda, Burkes Polres, bagaimana mengantisipasi terhadap gejala-gejala penyakit yang akibat kebakaran hutan dan lahan. Harapannya apabila terjadi, walaupun kita terus berdoa bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di Kalimantan Selatan, tapi manakala terjadi, Polda beserta jajaran dan unsur terkaitannya siap mengambil langkah-langkah. Mungkin itu, terima kasih. Jadi tadi kita sudah simulasikan mulai tahapan-tahapan, mulai dari pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Jadi semua stakeholders berperan aktif, ya, bukan hanya TNI Polri, BPBD, tapi juga seluruhnya. Di situ ada dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas-dinas yang lain yang terkait, apakah pada saat pra, pada saat ataupun pasca.
Tentunya pasca simulasi ini merupakan percontohan untuk yang lain. Setelah ini Bapak Kapolres sudah memerintahkan para Kapolres, kemudian Bapak Pangdam sudah memerintahkan para Dandim untuk melakukan simulasi yang sama di kabupaten masing-masing. Ya. Kemudian tentunya dengan ini kita akan sosialisasikan lagi ke masyarakat tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan, terutama terhadap pencegahan. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan tekad bersama pencegahan Itulah tadi simulasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Selatan dan Polres Tanah Laut yang didukung oleh Kodim 1009 BNPD Tanah Laut. Simulasi ini merupakan latihan dan peran serta pokok tugas masing-masing dan selalu sinergi di semua lini untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.